Twips, kembali lagi bersama saya Nafila Sanuba Yudemeranti dengan NIM 2308010573. Literasi digital dan kemanusiaan menjadi mata kuliah dengan topik bahasan yang penting bagi kondisi dunia saat ini. Karena dunia yang sudah berangsur dan berkembang dengan adanya peran teknologi, maka literasi digital dan kemanusiaan memberi pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh teknologi digital dalam kehidupan manusia dan cara pemanfaatannya. Untuk itu, mari kita ulas satu persatu apa saja yang dipelajari di satu semester ini dalam mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Let's go! Materi 1. Bayangkan saja kalau di era saat ini dunia tidak ada digital, maka mungkin manusia akan kesulitan untuk beraktivitas. Karena saat ini, kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kemajuan dan berkembangnya digitalisasi. Materi 2. Karena dunia yang sekarang serba digital, maka era saat ini dikenal dengan sebutan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 bercirikan dengan adanya IoT, AI, Big Data, robotika, dan sebagainya. Materi 3. Berkembangnya suatu teknologi tentu akan memudahkan aktivitas manusia. Teknologi bermanfaat dalam memudahkan akses informasi yang dibutuhkan secara cepat, kemudian meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan dan pemanfaatan digitalisasi, dan yang terakhir, menciptakan inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada digitalisasi. Materi 4. Selain memudahkan manusia, teknologi juga menjadi malapetaka kalau saja manusia memanfaatkannya untuk tujuan yang salah. Misalnya saja digunakan untuk pelanggaran hak cipta, kemudian kejahatan siber, pornografi, perjudian, dan penipuan, serta penyebaran malware dan pencurian data. Hal-hal tersebut akan merugikan baik kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Materi 5. IoT atau Internet of Things merupakan konsep di mana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi sendiri ditemukan pertama kali oleh Kevin Aston pada tahun 1999 yang terdiri atas dua bagian, yaitu Internet dan Things. Internet untuk mengatur konektivitas dan Things yang merupakan objek untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, dan mengirimkannya ke internet. Cara kerjanya yaitu setiap benda yang terhubung dengan internet akan dapat diakses dengan mudah, kapan saja, dan di mana saja. Materi 6. Big Data adalah sebuah kumpulan data yang ukurannya besar, terstruktur maupun tidak terstruktur, dan memiliki keragaman yang berbeda sehingga digunakan sebagai platform yang perlu untuk dibantu dengan kecerdasan buatan. Big Data terbentuk dengan terus-menerus dengan kecepatan tertentu dan harus diproses dengan kecepatan tertentu pula. Umumnya, Big Data sendiri digunakan dalam mengambil keputusan tepat secara cepat dan efektif, baik dalam skala bisnis maupun pemerintahan, di mana Big Data ini memungkinkan untuk mengidentifikasi tren dan pola yang sebelumnya tidak terlihat. Materi 7. E-commerce adalah penggunaan internet untuk keperluan transaksi bisnis. Transaksi ini dilakukan secara digital yang diaktifkan untuk menghubungkan organisasi atau individu. Materi 8. Transaksi bisnis yang dilakukan tadi merupakan salah satu bentuk pemanfaatan platform e-commerce. Materi 9. Dalam pemanfaatan platform e-commerce, seorang produsen akan dipengaruhi oleh minat dan ketertarikan dari konsumen. Maka dari itu, terdapat peran produsen bagaimana caranya untuk dapat mentreatment konsumen dengan baik dan mempromosikan produknya dengan online marketing yang sesuai. Materi 10. Dalam bermedia digital, terdapat sebuah peranan etika. Etika merupakan bagaimana manusia mengatur dalam tindakan melalui diri sendiri yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan atau tidak meragukan pihak-pihak lain. Etika berkomunikasi pada prinsipnya merupakan mendapatkan sesuatu yang dimau tanpa merugikan orang lain. Materi 11. Pemanfaatan teknologi dari dunia digital sendiri dapat dilakukan melalui program klaim lisensi yang telah dilanggankan oleh UNES.
Contohnya seperti Zoom, Grammarly, Canva, dan Turnitin. Materi 12. Mengapa hoax sering menyebar? Hal ini disebabkan oleh adanya bandwagon fallacy, yang artinya kesalahan dalam pola berpikir bergantung pada arus mayoritas. Lebih parahnya lagi, apabila kita telah mempercayai suatu hal dan menolak informasi yang mungkin saja itu merupakan sebuah fakta, maka kita akan berkumpul, membentuk pola sendiri, dan mencari validasi atas hal yang kita percayai. Materi 13. Digital telah membentuk sebuah dunianya sendiri, maka dari itu dibentuklah sebuah aturan mengenai kehidupan dan etika dalam bermedia digital. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik. Materi 14. Jadi pagi ini gua mau jogging, gua pakai baju harganya 5 juta, celana gua 3 juta, sepatu gua 15 juta. Wow, murah sangat. Contoh film pendek tadi merupakan perbuatan manusia dengan pilihan yang amat salah. Pinjol, sebuah kata yang ramai yang sekarang ini kerap menjadi tren baru. Karena manusia kerap berbondong-bondong melakukannya untuk menghidupi kehidupan. Apalagi ada yang rela pinjol demi menyuapi rasa gengsinya. Padahal pinjol sendiri bukanlah cara yang tepat untuk dilakukan karena selain membayarkan dana yang ada, terdapat bunga juga yang harus dibayarkan pula. Materi 15. Pernahkah kalian merasa ketika bermedia sosial, kalian mengatakan, wah ini relate banget sih sama aku? Hal-hal demikian terbentuk dan dipengaruhi oleh sebuah perangkat dalam media sosial. Kondisi ini yang disebut dengan filter bubbles. Filter bubble sendiri akan membentuk algoritma yang dibuat di media sosial di mana kita disuguhi informasi sesuai dengan yang kita sukai. Algoritma ini akan terekam pada media sosial kita sehingga kita ketika membuka sosmed, informasi yang kita baca berputar pada topik yang sudah kita sukai. Hal demikian akan membentuk sebuah polarisasi yang kemudian disebut dengan kondisi echo chamber, di mana kita akan berkumpul dengan sesama orang yang menyukai dan mempercayai dengan preferensi yang sama. Sepintas mungkin hal ini tidak menjadi masalah, namun apabila berujung dengan saling mengejek dan war sosmed, hal ini akan menjadi sangat meresahkan dalam kehidupan bersosial media. Nah, itu aja tips ulasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi literasi digital dan kemanusiaan yang telah dipelajari selama 1 semester ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat membantu dan memudahkan kita semua. Pesan saya, bijaklah dalam berteknologi. Berpikirlah dahulu sebelum bertindak, karena kita tidak tahu bahwa teknologi yang kita gunakan mungkin saja menjadi bumerang. Oke, sampai jumpa lagi.